Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi di pembahasan kisi-kisi dan prediksi soal asesmen sumatif akhir tahun mata pelajaran IPA kelas 8 tahun 2023. Kali ini kita akan membahas untuk soal pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Terima kasih. Mari kita mulai. Kisi-kisi soal nomor 1 pilihan ganda. Disajikan gambar hewan yang mempunyai bentuk kaki berbeda. Siswa dapat menentukan konsep tekanan dengan benar. Di sini ada 2 ekor hewan. Yang pertama adalah bebek dan yang satunya adalah ayam, di mana kaki bebek itu berselaput sedangkan kaki ayam tidak berselaput. Pertanyaannya, jika berat ayam dan bebek sama, pernyataan di bawah ini yang benar tentang jejak kaki ayam dan bebek adalah. Anak semuanya, kita harus tahu dulu konsep bahwa tekanan pada zat padat ini berbanding lurus dengan gayanya atau berat bendanya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Berdasarkan soal, kedua hewan ini antara bebek dan ayam gayanya sama. Beratnya sama, yang berbeda adalah A-nya. Di sini A kaki bebek lebih besar daripada A kaki ayam. Jika A-nya kecil, maka P-nya besar. Karena ini berbanding terbalik. Jika A-nya besar, maka P-nya kecil. Ya. Sekali lagi, P itu berbanding lurus dengan F dan berbanding terbalik dengan A. Oke, kita cek. Ayam lebih dalam ya jejak kakinya daripada bebek. Karena tekanan pada kaki ayam lebih besar. Nah, ini jawaban yang betul ya. Yaitu kaki ayam tapaknya lebih dalam daripada bebek. Kenapa? Karena tekanan pada kaki ayam lebih besar. Ya. Oke, sehingga ini kaki bebek tekanannya lebih kecil karena A-nya lebih besar ya. Jadi jawaban yang lain kurang tepat, maka jawaban yang tepat adalah A ya. Saya ulangi, ini kata kuncinya A-nya kecil, tekanannya besar, A-nya besar, tekanannya kecil, di mana F-nya sama. Oke. Anak semuanya harus paham ini. Besok kemungkinan paling diganti gambar yang lainnya dengan luasan penampang kakinya yang berbeda. Kita lanjut soal yang nomor 2. Disajikan gambar balok yang telah diketahui ukuran dan beratnya. Peserta didik dapat menghitung besar tekanan balok tersebut terhadap bidang tekannya dengan benar. Ini masih tekanan pada zat padat ya. Contohnya adalah jika balok pada gambar tersebut memiliki massa 4 kg dan gaya gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan yang diberikan oleh balok terhadap lantai sebesar titik-titik. Rumusnya sama, P sama dengan F per A ya. Cuma anak-anak semuanya harus hati-hati. Kalau posisi seperti ini, bidang yang menekan pada bidang tekannya atau lantai, ini adalah yang warna coklat nih. Jangan yang biru atau yang kuning ya. Sehingga luasan bidang tekannya adalah yang 80 cm dikalikan 40. Jangan sampai yang 60 kali 40 atau 60 kali 80 ya. Oke, dari soal ini diketahui sebuah balok panjangnya berapa?
80 cm. Kita jadikan meter sama dengan 0,8. L-nya 40 cm sama dengan 0,4 meter. T-nya atau tebalnya 60 cm atau 0,6 meter. Masanya 4 kg dan percepatan gravitasinya 10 per meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mempermudah solusinya, cari dulu F-nya. Ya, atau gaya beratnya, yaitu M dikalikan G. Sama dengan 4 kalikan 10, sehingga sama dengan 40 Newton. Sementara luas bidang tekannya adalah panjang kali lebar, jangan panjang kali tinggi atau lebar kali tinggi. Sehingga A sama dengan 0,8 dikalikan 0,4 sama dengan 0,32 meter kuadrat. Sehingga ditanya P sama dengan F per A, berarti sama dengan 40 dibagi 0,32 sama dengan 125 Newton per meter kuadrat. Di sini anak-anak biasanya bingung ketika suatu bilangan dibagi dengan pecahan. Ini misalnya ini 0,32, anggap saja jangan ada nolnya atau dikalikan dulu 100. Pembilangnya yang 40 dikalikan 100, yang 0,32 dikalikan 100, sehingga nanti 40 kali 100 adalah 4000 dibagi 0,32 kali 100 sama dengan 32. Jadi 4000 dibagi 32 sama dengan 125 Newton per meter per segi atau kuadrat. Oke, bisa dipahami ya, hati-hati. Ini adalah balok yang menekan, hati-hati. Nah, kita lanjut soal yang nomor 3. Disajikan ilustrasi dan gambar tembok bendungan. Peserta didik dapat menentukan konsep pembuatan bendungan tersebut dengan benar. Bendungan atau kali mestinya kan gambarnya seperti ini ya. Artinya bagian bawah harusnya lebih tebal daripada bagian atas. Nah, ini bagian airnya, ini bagian bawahnya. Tentunya tidak ada harapannya. Kenapa? Karena tekanan ya, semakin ke bawah, tekanan zat cair ini akan semakin besar. Ya, sehingga di bagian bawah perlu tembok yang lebih tebal untuk mengantisipasi ya tekanan yang semakin ke bawah semakin besar. Bisa dibayangkan kalau bentuk bendungannya tidak seperti ini, misalnya lurus, flat ke atas, maka akan lebih mudah jebol. Oke. Contoh soal di sini. Waduk biasanya dibangun di lembah sungai. Waduk dibangun dengan cara membangun sebuah bendungan, menggali tanah atau menerapkan teknik konstruksi konvensional seperti pembuatan tembok atau menang beton. Seperti dalam gambar. Tujuan pembuatan tembok bendungan dibuat seperti gambar adalah ini bagaimana? Coba kita cek ya. Semakin ke dalam tekanan air semakin kecil. Nah, ini berarti tidak tepat. Maka jangan sampai menjawab A. Yang B, semakin ke dalam tekanan air makin besar. Dinding bendungan harus dibuat lebih tebal di bagian bawah agar makin indah. Nah, ini alasannya betul ya. Yang tekanan betul, dindingnya dibuat tebal juga betul, tapi alasannya ini yang kurang tepat ya. Oke, yang berikutnya yang C, tekanan yang diberikan oleh air semakin dalam semakin besar. Nah, ini betul. Nah, coba yang D. Air tidak akan mudah meluap melalui bendungan yang dibuat. Belum tentu ya. Air tetap bisa meluap ketika volume air lebih banyak. Jadi jawabannya yang betul adalah tekanan yang diberikan oleh air semakin dalam semakin besar. Oke. Bisa dipahami? Jangan lupa ya, like, share, dan komen sehingga perkembangan konten ini semakin maju. Kita lanjut soal yang nomor 4. Disajikan beberapa alat
Peserta didik dapat menentukan contoh alat yang bekerja berdasarkan prinsip kerja bejana berhubungan dengan benarnya. Oke, contoh soal semuanya. Perhatikan data alat berikut. Ya. 1. Dongkrak hidrolik. 2. Rem hidrolik. Yang ketiga jembatan ponton. Yang keempat ceret. Yang kelima water pass. Dan yang keenam tekonya. Berdasarkan data tersebut, alat-alat yang bekerja menggunakan prinsip bejana berhubungan ditunjukkan oleh nomor kira-kira yang mana? Oke, nomor 1 bukan, nomor 2 juga bukan, ya. Nomor 3 juga bukan. Intinya kalau bejana berhubungan, selama itu zat cairnya sama, nanti tinggi permukaannya sama, ya. Berarti, ya ini yang keempat ceret, ya kita bisa melihat kalau ceret diisi air, maka antara bagian isinya dan itunya sama permukaannya, ya. Ada water pass, ya, dan teko, ya. Maka jawabannya yang tepat adalah 4, 5, dan 6. Ceret, water pass, dan teko. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, mudah kan? Oke, ya kita lanjut. Soal nomor 5. Mohon maaf ini gambarnya cantik, ya, biar kalian semangat, ya. Disajikan gambar aktivitas manusia. Peserta didik dapat menentukan konsep tekanan zat cair dengan benar. Contoh soal. Perhatikan gambar Ani yang sedang menyelam sambil mengangkat batu berikut ini, ya. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar adalah, oke, kira-kira kalau kamu sedang berenang atau sedang mandi di sungai, terus menyelam, terus mengangkat batu yang cukup berat, apa yang kamu rasakan? Iya, betul. Batu itu akan terasa lebih ringan dibanding ketika diangkat di daratan. Ya, betul, ya. Ini menandakan bahwa air ini memberikan gaya ke atas atau gaya apung. Nah, jadi yang betul yang mana? Oke, kita analisis satu persatu. Yang A, Ani merasakan batu di dalam air lebih berat daripada di udara karena gesekan dengan air. Ini kata gesekannya yang keliru, ya. Dan lebih berat juga keliru. Ani tidak merasakan perbedaan berat batu. Ya, ini juga kurang tepat, ya. Karena mestinya antara di udara dengan di air merasakan beda beratnya yang berbeda. Yang C, Ani merasakan batu di dalam air tidak sama berat dengan di udara karena adanya tekanan hidrostatis. Ini tidak sama berat betul, tapi bukan tekanan hidrostatis. Yang betul adalah gaya ke atas atau gaya apung. Oke, yang D, Ani merasa batu di dalam air lebih ringan daripada di udara. Nah, ini betul, alasannya juga betul. Oke, jawabannya yang D. Fokus besok karena soalnya kisi-kisinya adalah gambar aktivitas manusia, terus konsep tekanan zat cair, maka bisa jadi besok ada gambar orang yang sedang bergendongan, menggendong temannya di kolam atau di sungai, itu akan merasa lebih ringan. Atau bisa jadi misalnya aktivitas penambang pasir. Ketika mengangkat pasir di dalam air, ya, itu akan lebih ringan, ya, daripada di udara atau di daratan. Oke, bisa dipahami, ya. Intinya karena ada gaya atas ke atas atau adanya gaya apung. Kita lanjut soal nomor 6. Nah, kisi-kisinya disajikan gambar model dongkrak hidrolik ini. Tadi dapat menentukan besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban dengan benar. Jika besaran yang lain diketahui, ini berarti menghitung, menentukan, ya. Oke, contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar model dongkrak hidrolik. Ada F1, ada A1, ya. Ini ada F2 dan ini ada A2. Oke. Gambar tersebut merupakan skema
dongkrak hidrolik yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Jika berat mobil yang diangkat 6.000 Newton, gaya minimal yang dibutuhkan pada tuas F1 adalah titik-titik. Oke. Dari soal ini diketahui A1-nya berapa? 9 cm². A2-nya berapa? 270 cm persegi atau kuadrat. F2-nya 6.000 Newton. Ditanya F1. Ya, konsepnya tekanan di A1 sama dengan tekanan di A2, maka P1 sama dengan P2. Maka boleh ditulis langsung rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan rumus karena yang tadi ada F1 gayanya. F1 dibagi 9 ini sama dengan 6.000 dibagi 270. Kita masukkan F1 berarti perkalian silang. 9 kali 6.000 dibagi 270. Ketemu 200 Newton. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Kata kuncinya begini nih. Ini ada 270 dan 9. Maka ini 270 dibagi 9 ketemu 30. Maka 30 dikalikan perbandingannya nanti. 6.000 dibagi 30 ketemu 200. Oke, bisa ya. Jangan lupa besok yang keluar adalah model dongkrak hidrolik. Cari F1-nya ya. Kita lanjut soal nomor 7. Disajikan gambar ketinggian suatu tempat dari permukaan laut. Peserta didik dapat menghitung tekanan udara pada tempat yang ditunjuk dengan benar. Oke. Contoh soal. Perhatikan gambar ketinggian suatu tempat dari permukaan laut berikut ini. Nah, ini kedalaman lautnya 400 meter. Ini pengecoh ya. Nah, ini ada tinggi tempat di atas permukaan laut. Itu 600 meter. Sekali lagi gunakan yang 600, jangan yang 400. Karena kata kuncinya adalah ketinggian suatu tempat dari permukaan laut. Jangan yang di bawah lautnya. Pertanyaannya, besar tekanan udara pada daerah yang diberi tanda X adalah, kamu ingat bahwa rumus tekanan udara atau P ini sama dengan 76 cm3 dikurangi 6/100 ya. Di mana H itu ketinggian suatu tempat, satuannya meter, dan P tekanan udara pada suatu ketinggian. Satuannya cm3. Oke, dari soal diketahui hanya adalah berapa? 600 meter, jangan yang 400 ya. Ditanya P, maka jawabannya P sama dengan 76 cm3 dikurangi hanya dibagi 100. 600 dibagi 100. Ketemu berapa? 6. Maka H sama dengan 76 dikurangi 6 sama dengan 70 cm3. Sehingga jawabannya adalah ya, C. Nah. Oke. Hati-hati ini H per 100 ya. Misalnya di sini 700 ya dikurangi 7. Ini 800 dikurangi 8. 76 kurangi berapa nanti? Oke, kita lanjut soal nomor 8. Nah, ini kisi-kisinya disajikan beberapa pernyataan tentang pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan. Peserta didik dapat menunjukkan pernyataan yang benar berkaitan dengan tekanan. Ya. Contoh soal yang satu ini. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Di dalam sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan adanya kapilaritas batang meningkat. Ya. Yang 2. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan ke daun. Nah, yang 3, jaringan phloem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan ke daun. Ya, yang 4,
Nah, air di dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat ya. Oke, pertanyaannya, pada tumbuhan air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilitas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah yang mana? Oke, yang nomor 4 atau D, yaitu dari adanya daya isap daun ya, atau boleh daya tekan akar. Nah, ini jawabannya yang 4. Oke. Contoh soal yang kedua ini. Perhatikan pernyataan berkait dengan tekanan berikut. 1. Naiknya air dan garam mineral dari akar menuju ke daun disebabkan oleh adanya daya isap akar. Nah, ini yang keliru ya. Nah, air dan garam mineral akan naik dari akar menuju ke daun karena adanya daya isap daun ya. Ini yang betul ya. Terus naiknya air dan garam mineral dari akar menuju ke daun karena adanya kapilaritas batang, betul ya. Nah, terus yang keempat, air dan garam mineral dari akar sampai ke daun disebabkan adanya daya tekan yang diberikan oleh akar. Ini juga betul. Jadi intinya pengangkutan air dan mineral itu dipengaruhi oleh daya isap daun, kapilaritas batang, dan daya tekan yang diberikan oleh akar, bukan daya isap akar ya. Berarti jawabannya yang 2, 3, dan 4 atau D. Oke, kata kuncinya apa tadi? Daya isap daun, kapilaritas batang, dan daya tekan yang diberikan oleh akar. Jangan lupa, yuk yang belum like dan share serta komen segera diklik ya. Lanjut soal nomor 9. Disajikan ilustrasi tentang hasil pengukuran tensi. Peserta didik dapat menjelaskan hukum fisika yang mendasari prinsip kerja alat tersebut. Anak semuanya, untuk mengukur tensi darah pada manusia, alat yang diberikan adalah sphygmomanometer. Nah, contoh ini. Perhatikan gambar aktivitas cek kesehatan berikut ini. Pertanyaannya, prinsip kerja sphygmomanometer berdasar hukum fisika yang benar adalah? Iya, yaitu hukum Pascal. Ya, sekali lagi hukum Pascal, jangan Archimedes, jangan Boyle atau hidrostatis. Kenapa? Tekanan fluida dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oke? Bisa dipahami ya? Lanjut soal nomor 10. Ya, disajikan data alat-alat pernafasan pada manusia. Peserta didik dapat menentukan urutan alat pernafasan yang dilalui udara saat bernafas dengan benar. Oke. Yang prinsip anak semuanya harus hafal urutan mulai dari hidung sampai ke alveolus ya. Biasanya dijadikan nyanyian ini pada anak-anak ya. Oke, contoh soal, perhatikan data alat pernafasan berikut. 1 faring, 2 trakea, 3 hidung, 4 bronkus, 5 bronkiolus, 6 laring, dan 7 alveolus. Pertanyaannya, urutan saluran yang dilalui oleh udara dari luar menuju ke dalam tubuh yang benar adalah, oke, yang pertama dimulai dari hidung, jangan sampai dari trakea. Otomatis jawabannya besok hidung dulu. Dari hidung baru faring. Nah, dari faring baru laring ya. Nah, setelah itu baru ke mana? Trakea, bronkus, bronkiolus, baru alveolus. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Hidung ya, faring, laring, trakea,
bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Oke, itu soal pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 10. Sekian, terima kasih. Terus semangat belajar dan berdoa. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses di dunia akhirat dan mendapatkan nilai yang baik. Amin. Jangan lupa tonton kelanjutannya dalam pembahasan soal asesmen sumatif akhir tahun IPA kelas 8 yang IC dan pilihan ganda yang lainnya. Terima kasih. Selamat berjuang. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.